صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا من باب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه على الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Idul Adha yang dirayakan seluruh umat Islam seluruh dunia di setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadah ini adalah tuntunan agama Islam yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini ada perayaan ibadah haji dan juga penyembelihan kurban. Ini tidak bisa dipisahkan dari kisah perjalanan Nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang peristiwanya mewarnai kehidupannya dan diabadikan dalam ritual haji dan kurban. Pada kesempatan kurban ini, mari kita menatap kilas, menelusuri kembali kita perjalanan dan perjuangan Nabi kakek moyang Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang diharapkan kita mampu mengambil ibrah, mengambil hikmah dan nilai-nilai spiritual sebagai modal kita menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah para nabi, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu akan memudahkan kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimahumullah. Diawali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar, yang Allah anugerahi mereka seorang putra yang sudah dijanjikan, yaitu Ismail. Dengan diiringi perintah dan cobaan untuk menempatkan Siti Hajar dan
Ismail di wilayah Tandus dan Gersak. Kisah ini diberikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman yang berada di sisi rumahmu ini, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di rumah itu, suatu hari dihajarkan bisa air minum sehingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil di antara bukit Sofa dan bukit Mawa sebanyak 7 kali. Berita ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Berita itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diberita untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah. Peristiwa ini kemudian diberikan dengan nama Tarwiyah, yaitu hari perenungan, di mana kita digunakan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-keraguan karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat Id berjamaah, umat Islam akan mendengarkan khutbah Idul Adha. Jamaah Idul Adha rahimahullah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah, maka dia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail anaknya. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatnya. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari itu pun datang kepada Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya, serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan proses penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim, kepada Ismail dan juga kepada Siti Hajar
tidak usah menjalankan perintah Allah. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini dijadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar berhenti tidak menyembelih Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 107 110. Wa qadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil mu'minin. Artinya, kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang pujian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa itu, malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan kata-kata La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambut oleh Ismail Allahu Akbar walillahil. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Dari peristiwa bersejarah keluarga Ibrahim ini kita banyak mengambil hikmah dan keteladanan, yaitu keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Kisah-kisah Nabi Ibrahim termaksud dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumroh, puasa Tarwiyah, Arafah, serta menyembelih hewan kurban. Itu harus semakin meningkatkan keyakinan kita dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jamaah rahimahullah, dalam menjalankan ibadah haji dan kurban kita membutuhkan keteguhan, keyakinan yang kuat dan kerelaan mengeluarkan harta kita yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit dilakukan. Untuk berhaji kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk biaya perjalanan haji ke tanah suci. Ditambah juga dengan kesabaran tinggi, karena kita harus rela bertahun-tahun agar bisa berangkat menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang sempurna. Juga untuk kurban, kita juga harus menyiapkan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban berupa sapi atau kambing. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi hadi yang mabrur kecuali surga. Begitu juga dalam hadis berikutnya yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jamaah Idul Adha rahimahullah, demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan umrah sebagai syariat Islam yang kemudian oleh Nabi Muhammad SAW dilaksanakannya dan disunahkan sampai saat ini. Semoga kita menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan rezeki kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi'amrihi tughfaru dhunub wa sayyi'at wa bi karamihi tughfaru al-'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustaru al-'uyub wa zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizat al-bahirat wa ala alihi wa sahbihi dhabil nufus al-zakiyat amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qulu ibadallahi ikhwana. Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyil mursalin wa qa'ilil al-hadirin. Wa qad amarakumullahu ta'ala bis-salati was-salamu alayhi fi muhkam kitabihi haythu qala 'azza qailan 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin wa an azwajihim ummahatil mu'minin wa an sa'iril sahabati
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أنزل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وجميع عبادتنا وبرضاك وبفضلك الكريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين اللهم أعطي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأعطي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأعطي لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.